Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 202.004.11036. Kali ini di bisnis digital ada tugas nih tentang kegagalan JDID di Indonesia. Jadi tutupnya JDID. Perkembangan ekonomi digital memang sempat mengangkat banyak platform e-commerce di tanah air ini, termasuk salah satunya ya JDID tersebut. Namun pada kenyataannya tidak semua platform e-commerce mampu mempertahankan masa jayanya, seperti JDID yang menjadi salah satu yang begitu ramai diperbincangkan akhir-akhir ini karena mengalami kegagalan. Salah satu e-commerce terbesar di Indonesia tersebut merupakan perusahaan patungan JD.com, dan pengusaha Indonesia dikabarkan menutup layanan logistiknya setelah mengumumkan PHK besar-besaran. Tutupnya JDID. Selain itu, perusahaan dikabarkan juga akan menutup bisnis e-commerce di Indonesia dan juga di negara Thailand pada kuartal pertama di tahun 2023 ini. JD.com disebut sedang mencari investor baru untuk membeli bisnis tersebut karena mengalami kerugian di pasar Indonesia dan Thailand. Jadi perusahaan ini akan dijual. PHK ratusan karyawan tak terelakkan. JDID akhir-akhir ini melakukan pemutusan hubungan kerja dengan jumlah pegawai yang terdampak sekitar 200-an orang atau 30% dari total keseluruhan. Model bisnis yang dijalankan JDID ini merupakan model B2C atau business to customer. Jadi bukan B2B yaitu business to business, dan juga bukan C2C. Yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee adalah C2C, sedangkan untuk JDID ini adalah B2C, yang merupakan proses penjualannya itu produk atau jasa yang tersedia itu secara langsung diberikan kepada konsumen, baik untuk konsumen and user, baik individu maupun untuk kelompok. Jadi antara perusahaan dan konsumen tidak ada yang namanya perantara seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee. Mereka menjadi perantara, sedangkan JDID mereka menjual produk mereka sendiri, maksudnya mereka menjual produknya sendiri kepada konsumen secara langsung. Kemudian B2C ini memiliki keunikan dibanding model bisnis lain seperti marketplace maupun B2B. Sebagai B2C, semua hal dilakukan JDID, mulai dari pengadaan barang, after sale service, warehouse, hingga distribusi. Sangat kompleks jadinya kalau menjadi perusahaan B2C ini, karena harus memiliki banyak aset dan juga banyak yang diurusi, tidak bekerjasama dengan pihak lain. Jadi JDID ini menjual produk yang mereka siapkan sendiri untuk dijual ke pasar melalui platform online mereka sendiri, dan tidak seperti Shopee atau Tokopedia yang mereka menerapkan sistem bisnis sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara penjual dan pembeli. Namun perusahaan JDID ini menjualnya secara langsung kepada customer tanpa perantara. Kegagalan JDID. Jadi dapat dilihat bahwa perusahaan JDID ini seakan ingin melakukan semua hal dalam bisnisnya secara mandiri. Namun justru hal tersebut tidak membuahkan hasil yang baik. Tidak seperti pesaingnya yaitu Tokopedia dan Shopee, JDID ini tidak mau menjalin kerjasama dengan banyak pihak dalam proses jual beli online, seperti perusahaan pergudangan, pengelola platform belanja online yang dikenal dengan e-commerce enable, hingga perusahaan logistik last mile yang dapat membuat perusahaan ini menjadi kewalahan. Model bisnis yang dilakukan oleh JDID ini memiliki risiko yang sangat besar bagi keberlangsungan usahanya. Karena dengan model bisnis tersebut, mulai dari pengadaan barang, after sale service, warehouse atau gudang, hingga distribusi yang dilakukan sendiri, akan menimbulkan banyak biaya yang keluar karena terlalu banyak memiliki aset untuk proses operasi bisnisnya. Dari segi pangsa pasar, JDID juga kalah saing dengan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Membuat JDID ini semakin kesulitan untuk menembus pangsa pasar yang luas. Saat ini JDID hanya memiliki pangsa pasar yang sangat kecil dan lebih kecil dibandingkan dengan pesaingnya.
Hal tersebut terjadi karena kebanyakan konsumen Indonesia lebih memilih untuk membeli dari toko online yang sudah dikenal dan memiliki reputasi yang baik. Sedangkan JDID adalah e-commerce baru yang relatif baru dan memiliki kekurangan dukungan dari konsumennya, terutama dalam hal masalah keamanan transaksi dan privasi data. Kemudian menurut saya hal yang sebaiknya dilakukan JDID sebagai saran, sangat baik bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah aset berat mereka untuk keperluan pengadaan barang, after sale service, warehouse atau gudang, hingga distribusi yang dilakukan sendiri seperti yang dilakukan JDID demi meminimalisir risiko kerugian yang terlalu besar. Karena sebagai perusahaan istilahnya jangan terlalu semuanya diurusin sendiri, harus bisa bergabung dengan perusahaan lain atau berkolaborasi. Kemudian perusahaan dapat bekerjasama dengan berbagai pihak yang ada seperti penyedia gudang dan penyedia layanan pengiriman untuk distribusi. Selain itu, perusahaan juga bisa beralih model bisnisnya menjadi C2C seperti yang dilakukan oleh pesaingnya, di mana perusahaan hanya sebagai perantara atau pihak ketiga dalam menyediakan lapak bagi UMKM yang ingin berjualan di platform JDID tersebut. Mungkin cukup sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.